Jangan gara-gara si Nopi aku nawe tiba-tiba kalian ejek, pantas saja buta itu dihina, dibully. Itu satu kejahatan dan kita akan melaporkan nanti Nopi dan Denny Sumargo. Hola netizen yang tercinta, membela Agus, Farhad Abbas ancam polisikan Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo. Ia pun menyoroti donasi yang dipindahkan ke Yayasan Pratiwi Novianti. Menurut Farhad Abbas dan rekannya Krishna Murti, tindakan Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo dianggap semena-mena. Selain itu, keduanya menurut Farhad Abbas telah mempermalukan Agus dan keluarga. Diketahui, Agus yang divonis buta permanen akibat siraman air keras oleh rekan kerjanya mendapatkan donasi 1,5 miliar rupiah. Namun kini uang donasi tersebut dipindah ke Yayasan Pratiwi Novianti guna untuk memonitor pengeluaran. Farhad Abbas mengaku prihatin dengan tindakan Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo yang mempublikasi soal uang donasi Agus yang dibagi ke keluarganya. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Pratiwi Novianti bisa menyakiti perasaan Agus dan keluarganya yang dianggap semena-mena. Farhad Abbas menyebutkan uang donasi yang sudah disumbangkan untuk Agus itu haknya. Agus dinilai wajar menyerahkan sebagian uang donasi kepada keluarganya agar bermanfaat. Bahkan tidak segan-segan Farhad Abbas mengancam akan melaporkan Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari kasus yang terjadi kepada Agus dan Teh Novi ini, kita jadi belajar bagaimana setiap manusia itu melihat sudut pandang kehidupan. Yang satunya Teh Novi itu dengan keterbatasan yang dia punya, dengan kekurangan dana yang dia punya, dia itu masih berusaha bagaimana mengusahakan si Agus ini mendapatkan penanganan. Sampai pada akhirnya si Agus ini mendapatkan uang donasi yang segitu banyaknya, dan harusnya dengan uang itu sudah bisa dilakukan tindakan medis secepatnya. Sementara si Agus ya, dengan uang yang segitu banyaknya sudah masuk ke dalam rekeningnya, dan di situ dia punya kesempatan untuk melakukan tindakan medis, justru lebih memilih untuk pasrah dengan keadaan. Sementara Teh Novi sendiri itu masih berjuang, meskipun harapannya itu kecil untuk bisa melihat lagi, si Teh Novi masih tetap mengupayakan bagaimana tindakan medisnya itu dilakukan, karena si Agus ini sekarang udah punya uangnya gitu. Si Agus pasti udah seneng banget deh dibelain sama dua pengacara ini. Buat bapak pengacara, belain orang boleh, lihat-lihat dulu, tapi nggak apa-apa sih, belain aja terus. Nanti juga ketahuan kok ujungnya kayak gimana. Buat Agus ya, Gus, kita jadi manusia boleh miskin, tapi setidaknya kita harus tahu terima kasih. Kalau kita sudah dikasih amanah yang baik sama orang lain, kita jaga amanah itu dengan baik. Ingat Gus, ajab itu nggak datang sekali, bisa berkali-kali, tergantung kitanya kayak gimana. Kita jadi manusia ya, nggak bisa menghindari yang namanya hukuman akhirat. Ingat itu Gus. Konsepnya kagak begitu cuy. Fahami dulu konsepnya agar tidak gagal paham. Alright? Ini itu open donasi, bukan open sedekah. Kalau open sedekah tidak perlu pertanggungjawaban. Kalau open donasi butuh pertanggungjawaban. Masa kayak gitu aja kagak paham cuy? Maka mari kita buat simpel saja. Kalau memang berkeinginan uang hasil donasi tersebut ingin menjadi hak milik dari Mang Agus dan keluarga, bisa difasilitasi oleh Mang Dadang sendiri. Mari buat open donasi yang tujuannya untuk melunasi utang, untuk bagi-bagi waris, untuk keberlangsungan hidup Mang Agus dan keluarga. Mari kita lihat apakah para donatur masih akan mendonasikan uangnya kepada Mang Agus atau tidak. Sesimpel itu saja. Alright? Yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin 99,999% para donatur tidak akan mendonasikan uangnya bila tujuannya untuk melunasi utang, bagi-bagi waris, ataupun untuk keberlangsungan hidup Mang Agus. Karena para donatur mendonasikan uangnya melihat tujuan, dikarenakan tujuannya untuk pengobatan, tindakan medis dan lain sebagainya, maka secara otomatis para donatur memberikan uangnya untuk didonasikan. Bangsa ini tidak pernah kekurangan orang baik, tidak pernah kekurangan orang yang peduli satu sama lain. Bangsa ini hanya kekurangan orang jujur, kekurangan orang yang tahu terima kasih, kekurangan orang yang tahu diri.
That's the point. Maka ingatlah baik-baik, jangan terlupakan dan jangan dilupakan apabila memang menginginkan menjadi hak milik Mang Agus dan keluarga. Buatlah open donasi secara mandiri oleh Mang Agus dan keluarga tanpa keterlibatan pihak-pihak lain. Dan buatlah open donasi yang bertujuan untuk melunasi hutang, bagi-bagi waris, untuk keberlangsungan hidup Mang Agus dan keluarga, dan lain sebagainya. Jangan lupakan itu. Jangan sampai tidak menjadi hak milik. Maka segeralah buka dan lakukan open donasi seperti apa yang diinginkan agar menjadi hak milik. Ingat itu baik-baik. Ingat itu baik-baik. Ingat itu baik-baik. Ingat itu baik-baik. Alright, ulala. Itu ya, nih buat Bang Farhat nih gue ngomong. Nggak usah ngelebar kemana-mana. Kaget gue tuh ngeliat preskon begitu. Malah orang kayak Tenovi yang udah mati-matian. Coba Bang Farhat jadi Tenovi aja. Gue minta seminggu aja cobain. Ngurusin ODGJ, ngurusin orang-orang yang lagi depresi, orang-orang yang nggak bener-bener nggak punya uang. Bayangkan ya, orang yang bener-bener perlu sekali uang, itu bisa sampai mungkin kehilangan nyawanya gitu, nungguin donasi atau nungguin ada bantuan. Orang kayak Tenovi itu yang bisa mengulurkan tangannya untuk ngebantu. Pernah nggak nyoba jadi Tenovi? Nyamperin orang, melihat kasus by kasus, ya, case by case yang perlu ditolong. Terus tiba-tiba ada yang udah ditolong, yang seharusnya uang itu kan bisa untuk dikasih ke orang lain yang benar-benar membutuhkan. Lah ini malah buat bayar cicilannya rumah orang, agunan rumah orang, ditransfer ke mana-mana duitnya. Lah ini kan duit ini bisa dikasih ke orang-orang yang memang membutuhkan. Karena yayasan itu pasti punya daftar list top priority. Apalagi orangnya udah pakai BPJS dan udah terus bilang kalau dia nggak bisa diiniin lagi matanya, nggak perlu pakai donasi lagi, balikin aja uangnya. Saya sudah divonis tidak bisa, dikembalikan uangnya. Karena kan waktu ngomong minta donasi itu menyembuhkan matanya kan. Kalau memang udah jelas nggak bisa vonis, balikin. Itu baru namanya kejujuran. Jangan pernah menormalisasi kebohongan. Jangan pernah. Kenapa bohong? Bilang sakit matanya, tapi ternyata memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi, tapi masih masuk uang donasi. Bilang dong ke donatur, mata saya udah nggak bisa diapa-apain. Nggak perlu. Donatur juga akan berpikir, oh iya, sudah selesai. Karena donatur itu tugasnya kan kita mau memberikan bantuan untuk suatu proses penyembuhan gitu loh. Berjuang sama-sama. Ya kalau emang udah nggak bisa mau ngapain saya? Gue nggak mau nyumbang hanya untuk bayarin utangannya rumah orang. Ngapain gue nyumbang, gila. Tentang mereka ini pada tahu gak lo kan kalian yang kabarnya kasus penyiraman si Agus ini. Jadi kemarin tuh aku jingok di FYP aku tuh kalau mereka ini menyalahgunakan uang donasi. Uang donasinya tuh sebesar kalau tidak salah 1,5 M, sekitar sama itulah ya. Oh ya Agus geram nih anak gue. Tetamu dengan dia nih Nana si Wawa ini nih banyak nih yang dramanya, nangis bawa tasbih. Apa tasbihnya itu? Setiap wong ngomong dipotong-potong terus, udah pernah kasih wong nak ngomong dulu, selalu dipotong Oi Gus, uang donasi tuh buat kau berobat, mata kau tuh buat berobat muka, berobat tangan, supaya lebih baik lagi. Bukan buat kau bagi-bagi ke dengan wong, bukan buat bayar rumah, buat bini kau. Ya memang untuk itu hak kau, tapi kan itu dipakai uang donasi itu buat berobat kau dulu. Kalau lah mata kau lah sembuh, lah pajak jingok lagi, barulah kau guna kau duit lebihnya untuk apa. Ini pun mata belum sembuh, lah dibagi-bagi ke duit. Ya Allah. Lagi si Wawanya nih, banyak nih dramanya, nangis demi Allah. Nah, lebih tahu apa lagi? Yang katanya bukan rentenir itu, wong bang katanya. Sama bae, woi. Ih dah, jenggut palanya tuh.